kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fajar Tulis sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Najma Afifah sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diadukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama ya, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Lalu yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan yang diam. Baiklah Bapak Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Saya juga setuju. Baik, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Fajar terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Najma? Apakah setuju? Baik, silakan. Terima kasih, Pak, untuk kesempatannya. Begini, Ibu Najma saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal dalam surat pinjaman Ibu Najma ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2020. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Ibu Najma ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa, Pak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, bukan begitu Pak? Ya betul, Pak, karena hutang Ibu Najma ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian Ibu Najma ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Fajar, selanjutnya saya berikan kesempatan pada Ibu Najma menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Fajar ini. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak kan jalan alternatif lain, contohnya kayak berunding. Saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan yang lain tanpa menjatuhkan harga diri saya. Jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau memang ada iktikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak dan Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau melanjutkan atau tidak? Baik, Pak. Baiklah, silakan Ibu Najma dilanjutkan. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak menghargai tindakan Bapak Fajar ini dengan menggugat saya, karena gugatan ini mencoreng nama baik saya. Oh, jadi usaha Bapak Fajar ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Dan Ibu menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar seperti itu? Iya, sangat benar Pak. Ini yang saya sangat baik saya. Oke, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Fajar dan Ibu Najma, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Lalu yang kedua, apakah Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan? Begitu kan pada maksudnya? Betul Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Fajar dan Ibu Najma ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Fajar menganggap Ibu Najma ini sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya Ibu Najma menganggap Bapak Fajar ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan masing-masing tersebut di kemudian hari seperti apa? Seperti yang saya sudah jelaskan, Ibu Najma harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jatuh temponya. Oke, baik. Jadi Bapak menginginkan agar hutang cepat melunasi. Ya, benar, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Fajar, apakah pihak Ibu Najma ada tanggapan? Iya Pak,
Dari penjelasan Bapak dan Ibu dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang dapat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Fajar dan Ibu Nazma dapat dilanjutkan. Nah, begitu? Baik, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis. Telah disediakan definisi yang pertama, bagaimana menjaga nama baik dan atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Najma segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Pak. Selanjutnya Ibu Nazma, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang-hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Bapak Fajar, apakah setuju? Ya Pak, saya setuju. Oke, bagaimana agenda pertama pembahasan nama baik atau hubungan baik antara Bapak Fajar dan Ibu Nazma? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Ya, saya setuju Pak. Oke. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Fajar atau Ibu Najma mempunyai usulan untuk menyelesaikan masalah ini? Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Najma ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjam uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Najma ini justru memperlihatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang, pasti akan saya lunasi pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya ya Pak. Apakah Ibu Nazma memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Fajar? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayaran? Terus berapa jumlah yang harus dibayarkan serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baiklah. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Bapak Fajar atau Ibu Nazma sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik. Yang kedua, atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan tentang masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Fajar tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama Bapak. Baik, saya melihat Ibu Nazma beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana dengan tanggapan Bapak Fajar? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Nazma mengenai pelunasan uang hutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Fajar dan Ibu Nazma sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana menurut kedua belah pihak, apakah ada paham? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Fajar karena saya meminta penundaan selama 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Fajar? Dari pihak Ibu Nazma sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah Bapak ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah, asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua hutang sudah lunas. Oke, jadi begini. Pihak Bapak Fajar membutuhkan kepastian dari Ibu Nazma. Apakah Ibu Nazma bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini. Awalnya saya berhutang kepada Bapak Fajar ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya janji akan melunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Fajar atas usulan dari Ibu Nazma? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa.
Najma harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah menyampaikan kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, Pak? Oke. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya mau bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baik, saya akan jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibuka ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Najma. Bagaimana Ibu Najma, apakah Ibu setuju? Saya setuju. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.